Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Welcome back to Kang Desa Creative Studio. Yang mana pada kesempatan ini kita akan kembali melihat sebuah tayangan video yang sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari cuplikan sebelumnya. Masih persoalan reforma agraria ya, dalam forum audiensi yang disampaikan yakni antara para petani yang terhimpun dalam konsorsium pembaruan agraria dan juga pimpinan DPR RI serta beberapa mitra dari kementerian yang terkait langsung dengan urusan reforma agraria. Ini merupakan sebuah poin tambahan yakni dari Kang Agustiana ya. Mungkin kalau masyarakat Priangan Timur itu udah atau Jawa Barat dan sebagian udah cukup banyak yang mengenal beliau sebagai aktivis, dan juga poin-poin dari apa yang disampaikan oleh beliau ini cukup menarik ya. Ada satu poin yang menurut saya menarik, yaitu bahwasanya lahan-lahan milik negara yang selama ini diklaim oleh perhutani yang ternyata sudah cukup lama ya itu tidak berizin, dan bahkan ya karena tidak berizin akhirnya di ruang-ruang pengelolaan lahan milik negara tersebut itu tidak termanfaatkan secara baik. Ya seperti apa videonya, kita akan lihat langsung apa yang disampaikan oleh Kang Agustiana. Ada beberapa hal yang paling poin. Pertama, sejak tahun 58, negara kita ini merdeka tahun 45. Tapi sumber kekayaan bangsa ini yang diambil dari kolonial baru tahun 58. Nah, tahun 58 ini ada program nasionalisasi dan belum ada pengaturan berapa untuk hutanan, berapa tanah yang terdaftar. Yang kedua, tidak ada kelembagaan yang komprehensif. Jadi kalau ngomong negara menguasai tanah dan mengatur tanah untuk kepentingan kemampuan rakyat, negara ini siapa? Itu Pak Dasko. Mudah-mudahan Pak Dasko ini atas nama Pak Presiden bisa menjadi sejarah ini hari. Sejarah untuk kemuliaan bangsa, untuk kemakmuran rakyat. Karena memang sudah tadi Kak Bu Dewi bilang, nggak bisa nyalahin Pak Jajuli. Mohon maaf ya, bukan saya membela. Tanah yang diaku perhutani sendiri nggak ada izin Pak. 2 juta 100 hektar yang dibilang tadi sawah itu perhutani. Gimana mau mencoretnya? Izinnya aja nggak ada. Jadi tidak tercatat di BPN, tidak tercatat juga di kehutanan. Pak Nusron mau hebat-hebatan juga nggak bisa gagahan Pak Nusron. Nggak ada izinnya, gimana mau mencabut? Yang dicatat Pak Nusron, yang dikelola oleh BPN itu hanya tanah-tanah yang terdaftar, tanah negara yang terdaftar dan tanah milik yang terdaftar. Bukan begitu Pak Nusron? Ya? Di luar itu nggak bisa. Pak Nusron gagah, di bawahnya mogok, nggak akan mungkin bisa. Kedua, Pak Jajuli baik kehutanan. Kehutanan sendiri, mohon maaf Pak pimpinan Dewan. Sampai hari ini setelah putusan MK dulu ya, kawasan kelola kehutanan itu didasarkan penunjukan. Tapi setelah putusan MK nomor 3 tahun 2011, nomor 35, harus dikukuhkan. Sementara putusan MK sendiri harus dikukuhkan ini dari penunjukan bukan peraturan pemerintah seperti apa, undang-undangnya seperti apa, lembaganya seperti apa, kerjanya seperti apa, nggak jelas sampai hari ini. Sehingga sulit juga apakah Pak misalkan tadi harus dilepaskan. Bagaimana melepaskan Pak Antoni? Pak Antoni sendiri belum berpijak di atas tata kuasanya yang memiliki legal yang jelas. Ini jadi persoalan. Jadi terima kasih sangat di luar ekspektasi Pak. Bapak Dasko bisa mengundang beberapa komisi yang lain dan kementerian yang lain. Sehingga ini tidak salah paham. Jadi ini kita tersesat magis semua. Nah oleh karena itu
mungkin yang disampaikan tadi, komite ini yang digas oleh Dewan melalui Bapak Presiden ya, tidak diserahkan kepada KSP, agar para pemimpin bangsa bapak-bapak ini yang sudah baik, demi Allah Pak Nusron ya, saya menganggap Anda baik kok, baik lah, jadi tidak semua ya, jadi menganggap semua pemimpin pemerintah ini baik yang sekarang ini. Ya, ingat, saya ini ketua oposisi, saya subversi terakhir. Ya, jadi kalau ngomong kritis, saya paling kritis. Jadi saya pendiri Porkot, saya pendiri apalah ya. Jadi cuma setan Malaka kata orang, nggak pernah muncul. Jadi sebaliknya kembali kemana tadi, kalau saya katakan baik, poinnya baik. Nah, kalau saya katakan ada harapan, syarat untuk menuju harapan ada. Tinggal bagaimana secara bersama-sama bukan mencari yang salah, tapi bagaimana ini bisa terjadi. Terutama kendalinya setelah GBHN di zaman Ibu Titi, bapaknya Ibu Titi sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi nggak jelas arah pembangunan agraria ini kemana. Berapa hektar, juta hektar luasannya di mana untuk investor, biar nggak berebut. Berapa hektar untuk kawasan lindung. Berapa hektar untuk pembangunan desa, berapa hektar untuk pembangunan pangan. Sampai hari ini nggak bisa, belum ada orientasinya. Gitu Pak San ya. Jadi sulit, siapapun menterinya akan terpasung kalau apa yang disampaikan Bu Dewi ini tidak akan bisa selesai kalau tidak membuat sebuah lembaga, apakah namanya badan atau komite yang lintas sektoral, tapi tidak mencari siapa yang salah dulu. Di mana letak kesalahan ini? Karena tadi, siapakah yang mengontrol? Kehutanan misalkan. Pak Jajuli nggak bisa mengontrol itu, dijual belikannya tanah 2 juta 1 hektar kawasan hutan yang diaku berhutani. Padahal tidak ada izin. Dari manapun, karena asmabul nuzul berhutani ini adalah bagian daripada mandat mengurus kekayaan PT Jatibrip, bukan urus tanahnya. Ya, tanah-tanah hutan cadangan yang ditanam Jati, Pinus, Mahoni untuk distor kepada negara yang tadinya perusahaan Belanda. Begitu pun PTPN. PTPN itu bukan milik BUMN. Menteri Agraria sulit katanya. Karena itu aset negara. Bukan. Asal muasal PTPN adalah awalnya tanah perkebunan Belanda dinasionalisasikan, yang kalau dibagikan ke rakyat bisa jadi perang. Tahun 58 di bawah Perdana Menteri. Cuman pengalihannya pada tidak pernah ada sampai sekarang berita acaranya. Berapa harus di-store? Tanahnya harus menjadi aset negara. Kekayaan milik segenap bangsa, bukan milik Menteri BUMN. Ya. Jadi kekayaan yang milik BUMN itu tanaman teh, tanaman karet, gitu loh. Yang pada tahun 58 masih dalam bentuk tanaman yang kalau diberikan kepada rakyat juga percuma, nggak bisa. Nah itu intinya yang menurut saya. Jadi mohon maaf memang kalau Bu Dewi menggebu-gebu karena memang setiap hari ditekan dari bawah. Ya, bagaimana ini kerjanya KPA, bagaimana buat apa ada konsorsium begitu. Dan kami juga, Presiden siapa tadi katanya, ada gugus tugas. Gugus tugas ada Pepres, nggak bisa jalan. Karena balik lagi, misalkan ke BPN, BPN harus menyelesaikan sengketa perhutani. Gimana? Kehutanan sendiri setelah putusan MK. Mohon maaf Pak Jajuri, jangan-jangan yang Bapak berikan itu salah. Nanti bisa jadi korupsi kepada dari. Karena belum dikukuhkan. Lembaga pengukuhannya seperti apa, nggak ada. Terus kontrol BPN salah. Kan BPN misalkan, ini PTPN, aset negara. Gimana? Nggak berani. Walaupun tanah itu udah gamlung. Gamlung itu liar. Pepres ya liar. Pepresnya ada, tanah telantar. Tadi objek lembaga penerima tanah telantar. Lalu hakmu apa menitip-nitipkan, bukan tanah izinmu gitu. Misalkan PTPN dikeluarkan, nggak bisa juga. Karena ragu-ragu. Nah, sebaliknya, dulu Pak Jokowi awal punya cita-cita yang bagus 11 juta hektar. Melanjutkan Pak SBY.
Tapi lagi-lagi tanahnya yang mana? Karena izin konsesinya sudah ada diberikan. Yang lebih celaka lagi Pak Dasko, ini yang saya khawatir Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Ini untuk kepentingan ekonomi bangsa. Tanah yang sudah jadi sawit dari kawasan hutan, bukan dosa Pak Menteri sekarang ya. Entah dosa siapa, tiba-tiba menjadi diaku tanah hutan, padahal dia sendiri belum tentu kekuasaan dia. Berubah jadi kawasan hutan, dari kawasan budidaya, istilahnya kalau istilah BPN konversi produksi di tanaman sawit. Setelah dari kebun sawit mau jual sawit nggak bisa, ekspor ke luar negeri karena nggak ada izin. Akhirnya Pak BPN dipaksa untuk membuat sertifikat, padahal belum dilepaskan. Bukan belum dilepaskan, statusnya harusnya kan jelas nih kalau ada. Oh ini tanah negara konversi produksi, ini konservasi. Konservasi tolong awasi oleh Menteri Kehutanan. Konversi produksi seluruhnya serahkan ke BPN. Ya. Berapa luas? Lalu konversi produksi berapa banyak untuk di reforma agraria? Lalu kalau kehutanan salah, BPN salah, siapa yang akan ngawasi? Itu tidak ada. Itu menurut saya sampai akhirnya yang lucu Pak Dasko. Bapak-bapak semua di daerah Pak Saan, wakil Pak Saan juga hadir semua, para penduduk Pak Saan. Itu tanah tambak semua di Kerawang. 1.800 hektar. Itu pangan juga Pak. Dipacul, dicangkul oleh rakyat. Tiba-tiba ini mau di sertifikatisasikan melalui PTSL, dicegat Pak Nison. Karena ada tanah perhutani. Ini aku perhutani. Celakanya BPN nggak pernah nanya. Perhutani mana bukti lu? Nggak ada itu. Di sini hadir komisi berapa? 4. Komisi 4 juga nggak pernah nanya. Mana bukti lu perhutani 2,5 juta hektar. Lu jual-jualin di Kerawang jadi kawasan industri. Kapan? Nggak ada Pak. Saya penjarakan. Kalau ada izin perhutani menguasai tanah, apalagi menjual beli tanah. Kedua BUMN, PTPN tadi. PTPN seolah-olah aset BUMN, sehingga BPN takut dianggap merusak aset negara milik Kementerian BUMN. Nggak ada itu. Karena tidak ada penlegasiannya. BPN sendiri akhirnya kalau takut sendiri oleh takutnya takut magis. Ya kan Pak? Takut magis, belum pernah dicoba. Ya. Polisinya juga magis. Asal dicoba. Karena BPN tidak terdaftar oleh BPN. BPN udah jelas. Ada pepresnya lagi. Percepatan dan reforma agraria, pendistribusi dari dana PTPN. Tapi nggak berani. Karena takut digugat. Nah ini yang menurut saya, di samping kebetulan ada Bapak KSP yang baru juga bisa membantu gagasan-gagasan yang baru, ya, membuat sebuah lembaga yang baru. Mari mencari apa yang terbaik dari masalah ini. Yang menurut saya adalah tadi ada lembaga yang mengevaluasi secara komprehensif. Ya. Tadi KLHK kata orang sudah menguasai 71% kawasan daratan. Itu penunjukan Pak, bukan pengukuhan. Pengukuhannya sampai hari ini belum pernah ada. Nah dibuatkanlah, tolong usulkan oleh KSP apa lembaga pengukuhannya, bentuknya apa, seperti apa. Terus tanah-tanah yang 2.100.000 hektar di Jawa, yang konversi produksi harusnya domainnya ada di BPN. Saya angkat BPN untuk berani, ngambil ekspansi gak berani. Mohon maaf Pak. Saya satu-satunya organisasi yang berhasil terus dapat sertifikat. Berhasil terus menguasai tanah. Rebut aja. Tapi akhirnya saya berpikir, secara ketatanegaraan tidak disiplin. Tidak mendidik bangsa dan negara. Cara berpikir, merebut tanah, mereclaiming tanah, menguasai tanah, berarti mengikuti prinsip-prinsip ideologi pelaksanaan konstitusi, bahkan pelaksanaan teologi, pelaksanaan akidah saya, gitu. Dan pelaksanaan aturan. Dan akhirnya apa? Kami udah punya sawah, punya apa? Punya tadi sekolah, ada pesantren. Bahkan sekarang sedang dibentuk sekolah tinggi industri, teknik industri agraria,
Hasyim Asyari. Loh, yang buat di Cikalong. Itu Pak Nusron. Ya. Peduli setan itu perhutani atau bukan? Kita garap aja gitu. Terbukti 20 tahun nggak ada kok. Saya ke Pak Jajuli ngajak ayo. Karena bukan di bawah perhutani, bukan di bawah Pak Jajuli juga kan Pak Jajuli. Dengan Pak Jajuli saya dapat sertifikat dari perkebunan. Ya Pak. Nah, waktu Pak Jajuli jadi wamen pertanahan. Saya udah dapat 40.000 hektar Pak sertifikat. Berarti benar. Ya. Sekarang nelayan saya di Garut sudah bisa ekspor di atas tanah PTPN. PTPN-nya sendiri nggak belum, Pak. PTPN nggak berani nggak apa-apa. Garap, Taman Pusar, Taman Akarwangi. Ibu Titik boleh hadir ke sana. Bisa ekspor Akarwangi untuk parfum ke Paris. Mudah-mudahan Mas Didit bisa mengembangkan ya. Selama ini hanya langsung oleh bandar-bandar, Bu, mulai bayar. Ya, tapi saingannya hanya Haiti dan kita berhasil. Kita berhasil mencetak sawah 2.000 hektar sawah dicetak SPP. Tidak ada datanya itu, Pak. Tidak ada anggaran semerah pun. Ya, peduli setan. Yang penting bukan KSDA, Pak. Ya, kalau KSDA itu konservasi. Kalau yang namanya konversi produksi, biarlah BPN tidak berani, kamilah yang berani. Dan itu contoh udah kami berikan. Demikian. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport Kang Desa Kreatif Studio dan juga sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar nanti di video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.